Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat. Pemirsa tentu tahu ya bahwa banyak di antara kita yang mengkonsumsi teh sambil makan ya. Ternyata ini tidak baik pemirsa ya. Baik, sebelum lanjut saya akan bahas apa akibatnya kalau kita makan sambil minum teh ya. Jangan lupa di subscribe ya, bagikan kepada teman-teman Anda agar mereka juga mengetahui info ini. Oke, teh adalah makanan tradisional orang Indonesia ya, dimana kita tahu sudah turun-temurun ya, konsumsi teh merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pagi hari ya, saat bangun tidur ya kita menikmati teh ya. Kadang-kadang kita minum teh juga berbarengan dengan makan ya. Nah, sebaiknya Anda perhatikan ya, ternyata kita tidak dianjurkan ya makan itu bersamaan dengan teh ya. Dan ini berbanding terbalik dengan kebiasaan kita selama ini ya pemirsa ya. Dimana kalau kita ke rumah makan ya kita disajikan apakah mau minum es teh atau teh panas ya. Nah ini kadang-kadang menjadi teman kita mengkonsumsi makanan ya. Nah sebenarnya apa akibatnya kalau kita mengkonsumsi teh ya berbarengan dengan makan atau sesudah makan kita minum teh? Begini pemirsa ya, akibat yang pertama adalah terjadinya gangguan penyerapan zat besi ya. Kenapa? Karena teh ya, di dalam teh itu ada zat namanya tanin ya. Nah tanin ini fungsinya dia sebenarnya sih sebagai antioksidan, tapi dia juga berperan dalam mengganggu penyerapan zat besi ya. Jadi bahan makanan atau makanan yang kita konsumsi ya, itu dikhawatirkan akan terganggu penyerapannya karena ada tanin yang ada di teh ya. Nah makanya kita dianjurkan sebaiknya kita jangan makan sambil minum teh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teh juga mengandung namanya oksalat ya. Nah oksalat ini juga menghambat penyerapan zat gizi ya, baik itu zat besi ya, magnesium ya, mineral-mineral lain ya, protein dan beberapa zat lain yang terganggu karena oksalat ya. Nah oksalat yang tinggi ini banyak terdapat pada teh. Nah kalau kita makan teh minum teh sambil makan ya, dikhawatirkan zat-zat gizi yang kita konsumsi itu akan susah diserap tubuh. Nah ini kita tidak dianjurkan. Sebaiknya kita makan itu jangan menggunakan air teh ya. Kita bisa ganti dengan air putih saja atau bisa juga dengan air jeruk ya. Nah karena teh tadi mengganggu penyerapan bahan makanan ya. Nah apalagi bisa akibat kalau kita mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi, yang mengandung teh ya. Nah di dalam teh juga ya kadang-kadang kita disuguhkan dengan menggunakan gula ya. Nah gula dan teh kalau kita konsumsi bersamaan dengan makan ya, dikhawatirkan efek manis tersebut membuat kita merasa kenyang ya, dan kita akan mengkonsumsi bahan makanan menjadi sedikit, dan ini tentu tidak baik ya bagi kesehatan. Apalagi kalau konsumsi gula yang berlebih itu sangat tidak dianjurkan. Gula yang berlebih itu berefek terhadap kesehatan kita pemirsa ya, dimana kita bisa terkena berbagai macam penyakit ya. Bisa akibat kita kelebihan gula itu menyebabkan kita kegemukan ya, mengganggu bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun ya karena gula ya, dan banyak lagi akibat lain yang bisa mengganggu penyerapan yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah kita juga berharap jangan sampai akibat kita mengkonsumsi teh saat kita makan akan timbul gejala-gejala yang kita kenal dengan anemia ya pemirsa ya, dimana anemia tersebut bisa menyebabkan masalah, misalnya kita terasa mudah lelah ya, kemudian selalu merasa letih ya, kemudian terlihat pucat ya, mudah sakit dan jantung kadang-kadang berdebar ya, karena kita perlu zat besi, sedangkan zat besi itu terganggu ya dalam penyerapannya karena ada teh tadi ya. Oleh karena itu kita harus bisa menghindari jangan sampai kita terkena anemia ya. Nah saran saya ya, sebaiknya Anda minum teh beri jeda. Setelah makan beri jeda kurang lebih 1 jam sampai 2 jam baru Anda minum teh ya. Jadi konsumsi teh itu jangan sampai berbarengan dengan makan ya. Dan ini sudah diteliti di berbagai jurnal efek samping dari mengkonsumsi teh ya. Nah kemudian sebaiknya juga Anda benar-benar memperhatikan konsumsi teh ini ya. Karena di dalam teh tadi ada asam oksalat ya. Nah, asam oksalat yang berlebih juga bisa memicu terjadinya batu ginjal bisa ya. Nah, tentu efek akibat lain dari minum teh saat kita makan juga bisa menyebabkan pembentukan batu ginjal. Nah,
Namun ya, di dalam teh sudah diteliti ya, teh itu ada 3 ya, teh hitam ya, teh oolong dan teh hijau. Ya, kalau teh hitam ini difermentasi bisa. Fermentasinya lama ya, dan ini kadar oksalatnya tinggi, polifenolnya tinggi ya, yang biasa kita minum sehari-hari. Nah yang kedua teh oolong. Teh oolong ini difermentasinya sebentar ya. Ini biasanya minuman tradisional orang Jepang ya, orang Korea ya. Nah yang ketiga adalah teh hijau. Nah teh hijau ini teh yang langsung diseduh dari asal diambil ya. Nah ini sangat bagus sekali dikonsumsi. Namun ketiga-tiganya kaya akan asam oksalat ya. Dan dia juga kaya polifenol ya. Kemudian kaya tanin. Peran penting dari teh adalah dia mengandung antioksidan. Bahkan 5 kali lebih efektif dibanding vitamin E. Kandungan antioksidannya ini mampu mencegah kita terkena berbagai macam penyakit ya, terutama penyakit yang degeneratif ya. Teh bisa menghindari kita terkena diabetes ya, menghindari kita terkena serangan jantung ya, hipertensi dan banyak lagi. Karena kandungan polifenolnya ya, ECGC-nya itu yang bagus bagi tubuh kita ya. Jadi kita sangat dianjurkan mengkonsumsi teh setiap hari. Namun sebaiknya Anda hindari mengkonsumsinya berbarengan dengan makan. Karena apa? Karena dikhawatirkan zat-zat gizi yang kita makan tidak bisa diserap dengan sempurna ya, karena ada asam oksalatnya. Oleh karena itu biasanya memang orang minum teh itu jarang bersamaan dengan makan ya. Orang-orang dulu ya, kalau lagi rehat baru dia minum teh ya. Kalau lagi makan mereka bisa minum air putih saja ya. Nah anjuran saya sebaiknya Anda hindari mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi asam oksalat yaitu teh. Sebaiknya Anda konsumsi berbarengan dengan minuman. Anda makan nasi sebaiknya dengan air putih ya. Jangan sampai Anda mengkonsumsinya dengan air teh ya. Mulailah mengubah kebiasaan ini. Jadi saat Anda ke warung makan, Anda minta air putih atau air jeruk ya, itu lebih bagus. Air jeruk malah lebih bagus karena dia membantu mempercepat penyerapan zat besi. Penyerapan zat besi akan lebih efektif kalau ada vitamin C. Nah, minum air jeruk membuat Anda lebih sehat bisa ya. Nah, semoga info ini memberi penjelasan kepada Anda semua. Jadi sebenarnya minum teh setelah Anda makan itu tidak berbahaya, tapi mengganggu penyerapan zat besi, penyerapan zat-zat gizi yang lain ya. Makanya Anda tidak dianjurkan. Kalaupun Anda minum ya efeknya seperti itu ya. Kalau sampai efeknya membuat Anda sakit dan lain tidak ya, cuma penyerapan zat besi Anda terganggu dan Anda berpeluang terkena anemia nanti ya. Tentu kita tidak berharap ya. Semoga setiap Anda makan Anda cukup menghidangkan dengan air putih. Hindari minum teh. Sebaiknya beri jeda untuk minum teh ya Pak, bisa ya. Oke, terima kasih. Semoga info ini bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan dan Allah berjanji kita akan menjadi sehat menjalankan puasa. Oke pemirsa, selalu bersama YouTube Ahli Gizi Rosehan ya, karena saya akan menayangkan setiap hari di bulan Ramadan info-info seputar gizi berpuasa, seperti gizi
bagaimana penyakit diabetes bisa berpuasa, bagaimana penyakit hipertensi bisa berpuasa, bagaimana penyakit asam urat berpuasa, dan bagaimana tips bersahur yang baik, makan sahur yang benar, berbuka puasa yang benar, dan banyak lagi info-info seputar makanan ya, yang tentu akan saya kupas tuntas. Sebagai ahli gizi saya akan soroti mengenai gizinya ya. Oke, jangan lupa tonton Ahli Gizi Rosihan ya di YouTube setiap hari selama bulan puasa pada pukul 10 pagi. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.